Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Iblis adalah makhluk terlaknat, musuh yang nyata bagi manusia sejak awal penciptaan. Dendamnya tidak pernah padam, terpatri sejak ia terusir dari surga. Sejak saat itu ia bersumpah akan menyesatkan manusia, membelokkan langkah mereka dari jalan kebenaran, hingga hari kiamat tiba. Tidak ada yang lebih membuatnya gelisah selain melihat seorang hamba yang taat, yang hatinya hidup dengan iman, lisannya basah dengan zikir, dan langkahnya ringan menuju majelis ilmu. Terlebih lagi, jika yang ia lihat adalah seorang pemuda, jiwa yang masih kuat, semangat yang masih menyala, namun memilih jalan kebaikan di tengah banyaknya godaan dunia. Iblis tidak akan rela bila ada manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi jika itu adalah seorang pemuda beriman. Seorang pemuda yang seharusnya tenggelam dalam gemerlap dunia, namun justru memilih jalan ilmu dan ketaatan. Pemuda yang gigih mempelajari agama, yang sabar dalam ibadah, dan yang kuat menahan godaan di usia yang penuh gejolak. Bagi iblis, pemuda seperti itu adalah ancaman besar, sebab ia tahu, jika seorang pemuda telah kokoh imannya, maka ia bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga berpotensi menjadi cahaya bagi orang lain. Dari lisannya bisa lahir kebaikan, dari perbuatannya bisa menginspirasi banyak jiwa, dan dari keteguhannya bisa runtuh berbagai tipu daya setan. Maka iblis pun tidak tinggal diam. Ia akan menyesatkan pemuda dengan berbagai cara, kadang melalui bisikan halus yang nyaris tak terasa, kadang melalui godaan dunia yang tampak indah, dan kadang pula melalui tipu daya yang dibungkus dengan kebaikan. Ia akan berusaha melemahkan semangatnya, menumbuhkan rasa malas, menanamkan keraguan, atau bahkan menipu dengan sesuatu yang tampak seperti kebenaran. Sebagaimana kisah yang akan kami ceritakan berikut ini. Pada suatu masa, hiduplah seorang pemuda yang dikenal karena kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Wajahnya teduh, sorot matanya penuh ketenangan, dan lisannya selalu terjaga. Setiap hari di antara waktu maghrib dan isya, ia melangkahkan kakinya menuju majelis gurunya. Di sana ia duduk dengan khusyuk, menyimak nasihat demi nasihat yang menyejukkan hati. Sang guru bukan hanya mengajarkan ilmu lahir, tetapi juga menuntun murid-muridnya untuk membersihkan batin. Ia berbicara tentang keikhlasan, tentang cinta kepada Allah, tentang bagaimana menjaga hati agar tetap hidup, meski dunia berusaha mengeraskannya. Majelis itu sederhana, namun dipenuhi keberkahan. Lampu-lampu redup, suara ayat-ayat suci menggema lembut, dan hati yang hadir di sana seakan diselimuti kedamaian. Namun di kejauhan ada sosok makhluk yang mengawasi dengan penuh kebencian. Dialah iblis laknatullahi alaih. Matanya menatap tajam ke arah majelis itu. Dadanya dipenuhi api kedengkian. Ia tidak menyukai pemandangan tersebut. Sekumpulan manusia yang duduk dengan tenang, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Terlebih lagi, perhatiannya tertuju pada satu sosok, sang pemuda yang begitu tekun dan istiqamah. Pemuda itu tak akan kubiarkan, gumamnya dengan suara penuh amarah. Ia melihat bagaimana si pemuda tidak pernah absen dari majelis. Ia menyaksikan bagaimana hati pemuda itu semakin bersih dari hari ke hari. Jika dibiarkan, pemuda itu akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia biarkan. Iblis pun mulai merancang tipu daya. Ia tahu pemuda itu bukanlah orang yang mudah tergoda dengan maksiat yang terang-terangan. Maka ia harus menggunakan cara yang lebih halus, lebih licik, dan lebih tersembunyi. Tipu daya yang tidak tampak seperti kesesatan, namun justru menyerupai kebaikan. Ia menunggu waktu yang tepat, hingga tibalah saat di mana pemuda itu hendak berangkat menuju majelis. Sore itu, ketika waktu menjelang maghrib, si pemuda melangkahkan kakinya meninggalkan rumahnya. Di saat itulah iblis bergerak. Dengan kekuatan tipu dayanya, ia menjelma dalam rupa yang begitu indah. Wajah bercahaya, pakaian bersih berkilau, dan aura yang menenangkan. Siapapun yang melihatnya
akan mengira ia adalah malaikat yang turun dari langit. Padahal sosok itu adalah musuh paling berbahaya bagi manusia. Kemudian iblis mendekati si pemuda dengan langkah perlahan, lalu menyapanya dengan suara yang lembut. "Wahai hamba yang taat, aku diutus untuk menunjukkan kepadamu sesuatu yang agung. Allah ridho kepadamu. Ikutlah denganku." Pemuda itu tertegun, hatinya bergetar. Ia belum pernah melihat sosok seindah itu sebelumnya. Dalam benaknya tidak terlintas sedikit pun kecurigaan. "Siapa engkau?" tanya pemuda itu dengan hati berdebar. "Aku adalah malaikat yang diutus Allah untuk membahagiakanmu," jawab iblis. Hati pemuda itu semakin takjub. Ia pun kembali bertanya, "Kemanakah engkau akan membawaku?" Iblis menjawab dengan sangat meyakinkan, "Akan aku perlihatkan surga yang dijanjikan kepadamu, mengajakmu berjalan-jalan, melihat taman-taman di dalamnya." Kata-kata itu begitu indah, begitu memikat. Tanpa disadari, hati pemuda itu mulai condong. Kekaguman mengalahkan kewaspadaan. Ia tidak lagi bertanya, tidak lagi ragu. Ia pun menerima ajakan itu. Dan di saat itulah, ia mulai masuk ke dalam perangkap tipu daya iblis. Iblis pun membawanya ke suatu tempat yang telah ia hiasi dengan tipu muslihatnya. Tempat itu disulap sedemikian rupa. Taman-taman hijau terbentang luas. Sungai-sungai yang berupa susu dan madu mengalir dengan tenang. Bunga-bunga bermekaran dengan warna yang memukau. Dan istana-istana megah berdiri dengan cahaya yang berkilauan. Segalanya tampak begitu sempurna. "Lihatlah, inilah surga yang kelak akan kau tempati nanti," ucap iblis penuh tipu daya. Pemuda itu pun terpana. Matanya tak berkedip, hatinya dipenuhi rasa takjub yang luar biasa. Ia belum pernah melihat keindahan seperti itu sebelumnya. Semua terasa nyata. Saking terpesona dengan semua yang dilihatnya, pemuda itu larut dalam kekaguman yang begitu dalam. Matanya tak lelah memandang keindahan yang terbentang di hadapannya, taman-taman yang hijau, sungai-sungai yang jernih, dan cahaya yang menenangkan hati. Tanpa ia sadari, waktu terus berjalan, hingga akhirnya malam semakin larut, dan suasana pun berubah menjadi sunyi. Saat itulah sosok yang ia kira malaikat itu kembali bersuara. "Wahai pemuda soleh, hari telah menjelang tengah malam. Sekarang waktunya engkau pulang," ucapnya dengan lembut. Pemuda itu tersadar. Ia menoleh ke sekeliling, seakan enggan meninggalkan keindahan yang baru saja ia nikmati. Pemuda itu pun mengangguk, meski hatinya masih tertinggal di tempat itu. Iblis yang menyamar sebagai malaikat pun mengantarkannya kembali. Dalam sekejap, semua pemandangan indah itu lenyap, dan pemuda itu telah berdiri di depan rumahnya sendiri. Sebelum berpisah, pemuda itu menatap sosok tersebut dengan penuh harap. "Sebenarnya, aku masih belum puas berada di dalam surga itu. Maukah engkau mengajakku lagi ke sana?" pinta si pemuda penuh harap. Iblis pun tersenyum tipis, senyum yang tersembunyi penuh tipu daya. "Baiklah, aku bisa mengajakmu setiap hari sebelum waktu maghrib. Tetapi ada satu syarat," kata iblis. "Apa itu?" tanya si pemuda tanpa ragu. "Engkau tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun," ucap iblis memberitahu. Pemuda itu terdiam sejenak. Namun keindahan yang ia rasakan tadi begitu membekas di hatinya, hingga ia tak ingin kehilangan kesempatan itu lagi. "Aku berjanji, aku tidak akan menceritakannya kepada siapapun," balas si pemuda. Dan janji itu menjadi awal dari kelalaiannya. Keesokan harinya, menjelang waktu maghrib, iblis kembali datang. Ia menjemput pemuda tersebut, lalu membawanya kembali ke surga hayalan yang penuh keindahan. Pemuda itu kembali tenggelam dalam pesona yang sama, melupakan segalanya, bahkan melupakan kewajibannya. Hari demi hari berlalu, kebiasaan itu terus berulang. Setiap menjelang maghrib, ia lebih memilih menunggu kedatangan iblis daripada bersegera menuju majelis gurunya. Ia tidak lagi berdiri di syaf jamaah, ia tidak lagi menuntut ilmu agama. Tempat yang dulu selalu ia rindukan, kini perlahan ia tinggalkan. Hatinya mulai berubah. Yang dulu dipenuhi ketenangan dari zikir dan ilmu, kini dipenuhi oleh bayangan keindahan semu. Yang dulu kuat karena nasihat, kini mulai rapuh karena lalai.
Namun anehnya, ia tidak menyadari perubahan itu. Sedikit demi sedikit, tanpa paksaan, tanpa kekerasan, hanya dengan keindahan palsu dan janji yang menipu, iblis berhasil menjauhkan pemuda itu dari jalan kebaikan. Dan pemuda itu masih mengira bahwa ia sedang mendapatkan sebuah keistimewaan. Suatu hari, sang guru yang mulai merasakan kejanggalan memutuskan untuk mendatangi rumah muridnya. Ia mengetuk pintu dengan lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana seorang ayah yang merindukan anaknya. Ketika pintu terbuka, tampaklah si pemuda. Wajahnya masih teduh, namun ada sesuatu yang berbeda. Cahayanya tidak lagi sekuat dahulu. "Wahai anakku, mengapa kini engkau tak lagi menghadiri majelis ilmu? Apakah engkau sedang sakit?" sapa sang guru dengan suara hangat. Pemuda itu menunduk, hatinya terasa sempit. "Maafkan saya, wahai guru. Saya sekarang tidak bisa lagi menghadiri majelis ilmu, kecuali di waktu selain ba'da maghrib," jawabnya pelan. Sang guru terdiam sejenak. Hatinya yang jernih mulai menangkap sesuatu yang tersembunyi. Namun ia tidak menunjukkan kecurigaannya. Wajahnya tetap tenang, senyumnya tetap lembut. "Apa alasanmu tidak bisa hadir?" tanya sang guru lagi dengan penuh kesabaran. Pemuda itu ragu. Ia menggenggam tangannya sendiri, lalu berkata lirih, "Maaf, saya tidak bisa mengatakannya. Ini adalah rahasia. Saya sudah berjanji untuk tidak menceritakannya kepada siapapun." Mendengar jawaban itu, sang guru menatapnya dalam-dalam. "Wahai anakku, aku ini gurumu. Ceritakanlah kepadaku," pintanya dengan penuh kelembutan, tanpa sedikit pun tekanan. Hati pemuda itu pun luluh. Ia merasa aman di hadapan gurunya. Perlahan ia mulai bercerita tentang sosok malaikat yang datang kepadanya, tentang ajakan ke surga, tentang keindahan yang ia lihat, dan tentang janji yang telah ia ucapkan. Sang guru hanya tersenyum mendengarnya. Namun di balik senyum itu, ia telah memahami semuanya. Ia tahu yang datang itu bukanlah malaikat, melainkan iblis laknatullah yang sedang menjerumuskan muridnya dengan tipu daya yang sangat halus. Akan tetapi, sang guru tidak langsung membantah. Ia khawatir jika ia berkata terus terang, pemuda itu akan menolak, bahkan bisa jadi kehilangan kepercayaan. Dan jika itu terjadi, maka pemuda itu akan semakin jauh, bukan hanya dari kebenaran, tetapi juga dari bimbingan. Dengan penuh hikmah, sang guru memilih jalan yang lebih bijak. Ia berkata dengan tenang, "Wahai anakku, jika malaikat itu mengajakmu ke surga lagi, maka tinggallah engkau di sana, jangan mau keluar." Pemuda itu terkejut, ia tidak menyangka jawaban seperti itu. Surga adalah tempat yang kekal. Bukankah surga adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia? Lanjut sang guru. Pemuda itu terdiam. Kata-kata itu masuk ke dalam hatinya, namun juga menimbulkan kegelisahan. "Tetapi, aku takut, wahai guru," ucapnya ragu. Sang guru tersenyum lembut. "Kenapa harus takut? Surga adalah tempat penuh kesenangan dan kedamaian. Percayalah, jika itu benar surga, maka tidak ada yang perlu engkau khawatirkan." Ia kemudian menatap muridnya dengan penuh makna. "Jika ia datang lagi, katakan padanya bahwa engkau ingin tetap tinggal di sana dan tidak ingin keluar lagi." Kata-kata itu sederhana, namun mengandung ujian yang besar. Pemuda itu mengangguk pelan. Dalam hatinya masih ada keraguan, namun ia percaya pada gurunya. Dan sang guru pun pulang dengan hati yang penuh harap. Semoga muridnya segera tersadar dari tipu daya yang membungkus keindahan semu. Sementara itu, di tempat yang tak terlihat, iblis tersenyum puas. Ia mengira usahanya untuk menjerumuskan pemuda telah berhasil. Namun kali ini, ia tidak menyadari bahwa rencananya justru mulai retak. Keesokan harinya, menjelang waktu maghrib, seperti biasa, sosok yang menyerupai malaikat itu kembali datang menjemput si pemuda di depan rumahnya. Wajahnya tetap bercahaya, suaranya tetap lembut, dan sikapnya penuh ketenangan, seolah tak ada sedikit pun yang mencurigakan. Tanpa ragu, si pemuda pun mengikutinya. Dalam sekejap, ia kembali dibawa ke tempat yang selama ini ia yakini sebagai surga. Pemandangan indah kembali terhampar di hadapannya. Taman-taman hijau yang menyejukkan, aliran sungai yang jernih berkilau, serta berbagai kenikmatan yang memanjakan mata dan hati.
Ia disuguhi kelezatan, keindahan, dan kenyamanan yang membuatnya lupa pada segala hal. Waktu pun berlalu tanpa terasa, hingga akhirnya malam kembali larut dan waktu telah menunjukkan tengah malam. Wahai pemuda soleh, mari kita pulang. Waktunya sudah habis, ajak iblis dengan nada seperti biasanya. Namun kali ini berbeda. Si pemuda teringat pesan gurunya. Dengan hati yang mantap, ia berkata, "Tidak, aku ingin tetap berada di dalam surga. Aku tidak mau keluar." Seketika iblis terkejut. Wajahnya yang semula tenang mulai berubah. Ia tidak menyangka pemuda itu akan berkata demikian. "Mari kita pulang saja," bujuknya lagi, berusaha menenangkan keadaan. "Besok kita bisa kembali ke sini lagi." Namun si pemuda tetap teguh. "Aku tidak mau keluar. Jika ini benar surga, maka aku ingin tinggal di sini selamanya." Iblis pun mulai gelisah. Ia membujuk berkali-kali, menggunakan kata-kata yang manis, bahkan mencoba mendesak dengan halus. Namun semua usahanya sia-sia. Pemuda itu tidak bergeming. Akhirnya, dengan perasaan kesal dan penuh amarah, iblis pun menyerah. Ia meninggalkan si pemuda sendirian di tempat itu. Pemuda itu tetap berada di sana, merasa dirinya berada di dalam kenikmatan surga. Namun waktu terus berjalan, hingga tibalah waktu fajar. Perlahan, pemandangan indah itu mulai berubah. Cahaya yang semula menenangkan mulai redup. Taman-taman hijau menghilang, air sungai yang jernih berubah keruh. Aroma harum yang semula menenangkan, kini berganti menjadi bau busuk yang sangat menyengat. Pemuda itu terkejut. Ia bangkit, memandang sekeliling dengan penuh kebingungan. Dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari kenyataan yang sebenarnya. Ternyata ia tidak berada di surga. Ia sedang berdiri di atas tumpukan sampah, di sudut sebuah perkotaan yang kotor dan penuh bau busuk. Hatinya bergetar, tubuhnya lemas, air matanya hampir jatuh. Saat itulah ia tersadar bahwa selama ini ia telah tertipu. Dengan langkah gontai dan hati yang penuh penyesalan, ia segera mendatangi gurunya. Ia menceritakan semua yang terjadi, tanpa ada yang ia sembunyikan lagi. Sang guru mendengarkan dengan tenang, lalu ia tersenyum lembut. "Wahai anakku, sebenarnya aku sudah mengetahui sejak awal," ucap sang guru perlahan. "Namun aku sengaja tidak langsung memberitahumu." Pemuda itu hanya bisa terdiam. Sang guru kemudian melanjutkan perkataannya. "Aku khawatir jika aku katakan yang sebenarnya, engkau akan membantah dan justru menjauh dariku. Dan itu akan membuatmu semakin jauh dari kebenaran." Tanpa terasa air mata mulai mengalir di pipi si pemuda. "Wahai anakku, sesungguhnya sosok yang kau anggap malaikat itu sejatinya adalah iblis," kata sang guru dengan penuh ketegasan namun tetap lembut. "Ia sengaja menggodamu agar engkau meninggalkan majelis ilmu." Pemuda itu tertunduk, dadanya terasa sesak. "Wahai anakku," lanjut sang guru, "ketahuilah, inilah taman surga yang sesungguhnya, majelis ilmu." Ia kemudian mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika kamu melewati taman-taman surga, maka duduklah di sana." Dan yang dimaksud taman surga itu adalah majelis ilmu. Jelas sang guru. Tangis pemuda itu pun pecah. Ia menyesali kelalaiannya. Ia menyadari betapa halus dan berbahayanya tipu daya iblis. Ia hampir saja kehilangan jalan yang benar hanya karena tergoda oleh keindahan yang palsu. Namun ia juga bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberinya kesempatan untuk kembali. Sejak saat itu, pemuda tersebut berjanji dalam hati. Janji yang lahir dari penyesalan dan kesadaran yang dalam. Ia akan kembali menghadiri majelis ilmu. Ia akan lebih giat, lebih waspada, dan lebih menjaga hatinya. Karena kini ia telah mengerti bahwa tidak semua yang indah itu benar, dan tidak semua yang sederhana itu hina, sebab terkadang jalan menuju surga justru tersembunyi dalam kesederhanaan. Seperti duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, dan menjaga hati agar tetap dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kisah pemuda soleh dan surga hayalan tipu daya iblis. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.